Kalau kamu tiba-tiba ngerasa ada yang gerak dalam telinga, bunyinya ganggu dan kayak ada yang gigit, mending buruan ke dokter. Karena bisa jadi ada salah satu dari 11 hewan berikut ini yang lagi nangkring di sana. Kecoa ada di daftar teratas untuk hewan yang mungkin bisa masuk ke telingamu. Udah banyak kasus kayak gini yang pernah ditanganin sama dokter di berbagai tempat. Dan pasien paling terkenal di antara semuanya adalah Hendrik Helmer. Pemuda asal Darwin, Australia yang 2014 lalu tiba-tiba kebangun di tengah malam. Gegara ngerasain perih luar biasa di telinga kanan. Doski yakin kalau itu serangga, tapi nggak tahu pasti jenisnya beracun atau enggak. Makanya buat penanganan awal, dia gunain penyedot debu buat ngeluarin si pengganggu dari telinganya. Cuman cara ini gagal, jadi dia mencoba cara lain. Masukin air dalam telinga, yang ada malah tambah perih. Jadi Helmer terpaksa panggilin temannya buat minta tolong diantar ke Royal Darwin Hospital. Itu udah cara paling benar ternyata. Karena dengan penanganan dokter, kecoa seukuran jempol orang dewasa akhirnya bisa dikeluarin pakai alat jepit. Setelah sebelumnya dibunuh pakai minyak. Tapi ya gitu, meski kecoanya udah nggak ada di telinga, sakitnya masih kerasa sampai beberapa hari kemudian. Terutama tiap Helmer gerakin rahang. Ngebayangin aja emang udah bikin geli sih, tapi kecoa bukan satu-satunya makhluk yang pernah ditemuin masuk dalam telinga manusia. Masih ada kasus kemasukan laba-laba yang pernah dialamin sama perempuan 42 tahun asal Port Cole, Wales bernama Victoria Price. Dia awalnya ngeluh ke sang suami kalau telinganya tiba-tiba sakit sehabis berenang. Awalnya disangka itu karena ada air dalam atau lebih parah lagi, ada sobekan gendang telinga. Cuman begitu diperiksa sama sang suami, bukannya nemuin air, yang ngintip malah si Doski. Jadi segeralah Victoria dilariin ke rumah sakit buat keluarin makhluk yang belakangan diketahui adalah seekor laba-laba. Serem juga ya. Tentu kemasukan laba-laba adalah nasib yang sedikit lebih baik dibanding kemasukan serangga berkulit keras. Kecoa di daftar pertama adalah salah satu contohnya. Dan di luar itu, masih ada kasus telinga kemasukan kumbang. Seperti diunggah sama kanal YouTube Encyclopedia pada 2010 lalu. Udah masuknya dalam banget, nyabutnya juga susah. Karena si Doski udah keburu mati di telinga dalam keadaan meringkuk. Tapi itu bukan yang paling sakit. Sekeras-kerasnya kulit kumbang atau kecoa, mereka bisa dipastiin gak bakal nusuk. Bayangin, kalau yang masuk ke telingamu adalah mereka kaum serangga bersengat tahun misalnya. Udah, kamu bakal kesakitan karena kaki mereka bergerigi. Telinga juga jadi ada peluang buat nambah lubang baru karena kena sengat mereka. Untung kalau tetap bisa dikeluarin sama dokter, kayak dalam video berikut ini. Ya, telinga kemasukan makhluk hidup memang ada resikonya masing-masing, tergantung dari jenisnya. Ada yang nyakitin karena sengat, gegara kulitnya keras, atau yang paling absurd mereka bisa beranak dalam telinga. Nah, buat kalian yang belum tahu, salah satu hewan kurang ajar yang bisa ngelakuin itu adalah Doski yang sehari-hari kita lihat ngerubungin makanan. Yup, lalat. Jadi kalau udah mulai ngerasa geli-geli gimana di bagian telinga, mending buruan deh dibawa ke dokter. Karena kalau itu beneran lalat, terus mereka ampa berhasil menyimpan telur di sana, wah, bisa bahaya tuh. Soalnya, kalau nggak kecepatan dibersihin dan telur mereka keburu netas, kamu bakal ngalamin kasus medis yang disebut miasis. Ini adalah kondisi ketika para calon lalat sukses berkembang biak jadi larva dalam telinga atau bagian tubuh lain milik hewan berdarah panas. Mungkin rasa sakitnya nggak bakal sebanding dengan hewan-hewan sebelumnya dalam pembahasan kali ini. Cuman berhubung ini anak lalat, maka bisa dipastiin kamu bakal ngalamin berbagai penyakit lain yang mungkin bisa lebih mengganggu. Tentu cara terbaik buat nanganin kasus telinga kemasukan hewan adalah dibawa langsung ke dokter atau rumah sakit. Karena selain mereka punya keahlian,
Terus ada alat pendukungnya juga. Cuman kalau emang udah darurat banget nih ya, terus di sekitar ada orang yang kebetulan ngerti cara ngeluarinnya, mending langsung ditanganin aja. Kayak pengalaman seorang pria bernama Michael Nicky Gorman yang 2014 lalu telinganya kemasukan satu ekor nyengat sewaktu lagi pesta di acara ulang tahun temannya. Kebetulan dalam kasus satu ini ada penjepit yang tersedia. Terus ada teman yang mau coba ngeluarin nih. Siapa sangka itu sukses tanpa harus dibawa ke dokter. Nah, tapi jangan diartiin juga kalau keberhasilan penanganan tanpa dokter jadi bikin perawatan medis nggak diperluin lagi sepenuhnya. Sama sekali jangan ya, karena hewan yang bisa masuk ke telinga nggak melulu mereka yang ukurannya gampang kelihatan. Ada semut juga yang umumnya cuma bisa ditanganin pakai peralatan khusus semacam kamera sampai penjepit dengan takaran lebih kecil. Nah, atau lebih parah lagi, telinga itu bisa kemasukan hewan yang lebih hardcore macam lipan. Kayak dialamin Grant Botty pada 2015 lalu. Remaja 14 tahun dari negara bagian Arkansas, US yang tiba-tiba ngerasain nyeri hebat di bagian dalam telinga. Terus begitu diperiksa, ternyata penyebabnya adalah lipan dengan badan sepanjang jari tengah orang dewasa. Yang bikin pihak rumah sakit terheran-heran, karena ini kasus pertama. Serta mesti kasih perawatan intensif buat nyembuhin luka gerusan dari si hewan. Iya, ada banyak kasus unik soal telinga kemasukan hewan. Kebanyakan pelakunya adalah mereka yang berukuran kecil dan selalu diremehin sama kita manusia. Ini harusnya bisa jadi pesan moral buat kita semua, biar nggak sewenang-wenang sama makhluk lain. Entah itu nyiksa buat kesenangan pribadi, sampai dijadiin hewan aduan kayak para jangkrik. Ya, bener jangkrik. Ini makhluk terakhir dalam pembahasan kita, yang mungkin aja masuk ke telingamu buat balas dendam, karena keluarganya ada yang korban aduan manusia.